lu tuh udah mandiri. Dan materi ini sudah ngebantu banyak murid-murid gua yang bisa modal HP kentang tembus 200k followers, beli iPhone XR cash dari endorse, 2 kali lipat naik dalam 1 bulan tembus 400k subscribers, bisa modal untuk nikah, ya banyak lagi, ada yang beli rumah, beli MacBook, dan lain-lainnya. Oke? Jadi, siapin catatan lu, siapin kopi lu atau teh lu, nikmati free training ini, dan kalau misalnya ada part-part yang menarik, tolong di screenshot dan tag ke gua, mudah cuma sekali, lalu tag juga Academic Creator, biar gua tahu ini materi bermanfaat. Oke? So, gue kenalin diri dulu. Buat lo yang belum kenal, nama gue Aldio Pramudia Gunadi. Biasanya gue dipanggil Ogut Muda Cuma Sekali. Gue seorang content creator dan entrepreneur. Karena ini di Indonesia, gue mungkin perlu sebut gelar gue. Gue umur 22 tahun, udah sarjana ekonomi dengan IPK 3,7. Sarjana hukum 3,12 ya, kalau nggak salah. Lupa gue. Master Business Administration dari SBM ITB 3,87. Di umur 22 tahun. Jadi, apa tujuannya gue ngomong ini? Tujuannya adalah lu bisa percaya gimana gue menstrukturisasi sebuah materi di sini. Oke? Gue seorang founder Muda Cuma Sekali, founder Academic Creator, dan gue pernah kerja di salah satu multinational management consultant, dan gue udah mencetak 200 plus kreator baru, sekarang udah 300 lebih ya, dengan total followers lebih dari 10 juta. Sekarang sudah nambah, mungkin sekitar 13 juta kalau dijumlahin. Dan social media followers total gue sekarang 1,2 juta. Nah, ini adalah social media gue, belum update banyak ya. Di YouTube udah lebih, di Instagram juga udah lebih, di TikTok juga udah lebih. Oke? Jadi gue akan share pengalaman gue dari pertama kali gue ngonten di tahun 2018. Seperti lu semua yang kayak masih bingung nih arahnya gimana, biar lu tuh nggak bingung lagi. Kenapa kita di sini? Oke, gue mau lurusin dulu. Kita di sini untuk cari cuan, baik lu maupun gue. Oke, lu main sosmed. Pertanyaannya adalah, lu mau jadi content consumer dulu, atau content consumer terus, atau juga merambah selain dari content consumer menjadi content creator juga. Karena kalau lu content consumer, selamanya duit lu yang habis untuk membeli atau mengkonsumsi konten. Ya. Kalau misalnya ada yang bilang, kalau semua orang jadi content creator, siapa yang nonton konten? Itu menurut gue statement yang gak pikir panjang ngomongnya gitu loh. Kalau misalnya semua jualan beras, siapa yang makan beras? Gak mungkin. Gak mungkin ada di dunia ini. Semua tuh udah ada porsinya. Kalau semua jadi content creator, siapa yang kerja kantoran? Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Itu gak akan terjadi. Sama seperti kalau orang mau usaha gitu. Kalau lu ngajarin orang jadi pengusaha, semuanya usaha, siapa yang jadi karyawan? Yang gak mungkin, gak akan terjadi. Manusia itu dibentuk atau diciptakan sama Tuhan dengan banyak karakter. Ada yang cocok di sini, ada yang gak cocok di sana. Jadi nggak akan mungkin itu terjadi. Jadi kita di sini cari cuan, dan buat yang mau jadi content creator atau yang udah konten mau cari cuan selain dari keranjang kuning. Oke? Dan satu lagi, gue bukan malaikat, gue bukan dewa, gue bukan nabi. Gue di sini tidak untuk menyelamatkan siapapun. Tujuan gue di sini untuk sharing kepada lo, dan ini adalah aktivitas marketing gue menggunakan social media untuk menjual produk gue. Lo bisa cek link deskripsi kalau misalnya mau lihat produk gue apa. Oke? Jadi di sini gue bukan orang suci yang kayak, mau memberikan menyelamatkan umat manusia. Tidak. I'm just human. Saya hanya Aldio Ogut. Dan I'm doing this for marketing purpose. Oke? So, alasan materi ini dibuat kenapa sih? Jadi gue tuh membuat materi ini karena ada isu TikTok Live Shop di-ban dan dipisah oleh pemerintah. Nah, banyak banget nih teman-teman gue kreator yang ngeluhin hal ini dengan alasan mereka tuh udah dapat penghasilan dari TikTok. Tiba-tiba pemerintah nge-ban, akhirnya mereka susah lagi. Kan pada bilang ya, TikTok itu bakalan di-ban tapi nggak dihilangkan. Maksudnya dipisah gitu ya. Nanti ada TikTok yang untuk sosmednya atau content sharing platformnya. Ada lagi TikTok untuk yang shopnya. Tapi pertanyaannya, untuk orang pindah aplikasi ya, untuk pindah aplikasi, itu kan pasti memakan waktu, dan pasti dari orang yang 100 ngelihat aplikasi TikTok content sharing platformnya, pindah ke shop, pasti kan ada yang guguran kan? Nggak kayak kalau experience-nya lu beli sendiri di keranjang kuning di TikTok content sharing platformnya tersebut seperti semula.
Nah, itu pasti nurunin penghasilan, pasti banget. Kalau lu seorang digital marketer, pasti tahu banget. Yang dimana lu pindah aplikasi itu pasti nurunin yang namanya bounce rate ya. Naikin bounce rate kalau nggak salah. Jadi orang ada yang mental karena koneksinya jelek, atau karena kelamaan loading, dan lain-lainnya. Nah, ini efeknya terjadi. Oke? Oh ya, sebelumnya gua ini lagi traveling, jadi gua nggak bawa mikrofon buat alat-alat konten. Gue pakai laptop aja ini, nanti gue suruh editor gue untuk edit, biar lebih bagus suaranya, jadi maafin ya. Yang penting lu simak ilmunya baik-baik. So, di materi ini gue akan sharing 3 jenis atau 3 macam secret. Secret yang pertama adalah gue mau benerin dulu mindset lu tentang attention economy. Gue akan ajarin lu mindset yang benar tentang attention economy, sehingga lu punya pandangan yang luas tentang cara monetisasinya. Nggak cuman ikut-ikutan tren. Gue nggak mau lu sebagai content creator, yang dimana gue udah banyak melatih content creator dan banyak yang jadi, pikirannya tuh sempit. Oh ya udah, bikin konten itu cuman live, bikin konten itu cuman keranjang kuning, masih banyak yang lain. Gue bukain semua ke mata lo ini, gue bikin mata lo kebuka banget. Oke? Yang kedua adalah omni channel strategy, rahasia yang akan gue bagikan agar bisa survive. Oke? Di tengah peraturan platform dan platform di ban, di tengah perubahan-perubahannya. Nah, gue nggak pengen lo jadi orang yang nggak survive gitu, nggak fleksibel. Karena kalau platform merubah rule-nya mereka, ngerubah kebijakan mereka, pemerintah ngerubah kebijakan mereka, kita jangan sampai gigit jari dong. Kita harus kreatif, kita harus licin untuk cari peluang-peluang baru. Nah, gue nggak pengen lu tuh cuman meratapi nasib doang, gigit jari, terus ngeluh-ngeluh doang. Nggak ada gunanya. Mending lu cari jalan lain. Dan secret yang ketiga, gue ajarin lu tentang creatorpreneur. Gue akan ajarin lu naik level. Nggak cuman sekedar konten kreator biasa, yang joget-joget, followersnya banyak, engagementnya banyak. Tapi gue ajarin lu untuk jadi creatorpreneur. Content creator turns to be entrepreneur. Dari content creator menjadi seorang pengusaha. At least skala kecil aja dulu, sehingga lo tidak tergantung sama platform. Kalau ready, bilang gas dalam hati. Gas bang. Oke? So, kita mulai dari secret yang pertama. Attention economy mindset. Kalau zaman dulu ya, zaman sekarang nih, pas sebelum platform itu berubah, banyak kan orang punya mindset gini, saya ngonten biar FYP, punya followers, taruh keranjang kuning, jual produk orang lain, dapat komisi 5-10%. Di beberapa bulan sebelumnya nih, dari video ini di-upload ya, itu kan hot-hotnya tuh lagi live streaming TikTok, atau keranjang kuning, banyak tiba-tiba orang besar. Oke? Akhirnya, banyak orang yang pamer. Yang ada 10 juta, 324 juta, pendapatan 5 juta, dan lain-lainnya. Awalnya gue mikir kayak, anjir gede juga ya. Tapi, ya, kalau orang pamer pendapatan 324 juta, pertanyaannya, komisinya berapa persen? Ya, lu tuh ditampil-tampilin bahwa, oh, ini tuh pendapatan yang bisa didapatkan, akhirnya lu ikut-ikutan. Oke? Lu ikut-ikutan tanpa lu mengkritisi. Sementara kenyataannya ada kok. Nah, ini gue ngambil dari internet, bukan punya gue. Ada kok orang-orang yang gak dapat komisi, yang nonton live sepi. Bahkan sempat ada kan artis papan atas yang live-nya sepi, gak ada yang beli. Ya kan? Nah, jadi apa yang ditampilkan itu gak seindah kenyataannya. Oke? Even gue jualan kelas pun, gue tetap bilang ini gak kayak lu nyentikin jari langsung jadi, enggak. Tapi kelas gue adalah jalan pintas lu. Lu gak perlu ngelakuin kesalahan gue. Oke? Nah, yang gue gak mau adalah lu ikut-ikutan. Lu harus punya new mindset. New mindset lu adalah bukan cuman lu bikin konten, naikin followers, masukin keranjang kuning, cuan dalam jangka waktu yang pendek. Pertanyaannya, kalau seandainya TikTok udah gak subsidi lagi, lu mau ngapain? Ya kan? Harganya udah sama e-commerce lain gitu. Pertanyaan kedua adalah, kalau misalnya TikTok di-ban kayak sekarang nih, dipisah sama pemerintah, orang kan susah tuh restriction, pindah dari aplikasi A ke aplikasi B yang TikTok Shop. Lu mau ngapain? Gitu. Sementara satu sumber penghasilan lu cuma di situ doang. Jadi yang harus lu punya mindset adalah, lu itu ngumpulin followers atau ngonten buat ngumpulin followers, yang dimana followers itu adalah social asset untuk nantinya dipanen di kemudian hari.
Jadi lu bikin konten itu nggak cuman dapetin uang instan jangka pendek, udah kelar, lu bisa makan bakmi, lu bisa modif motor, lu bisa modif mobil. Nggak cuman itu. Yang lu lakukan adalah lu ngumpulin yang namanya social asset. Oke? Dan ini sangat mahal di era attention economy ini. Social asset adalah yang bikin influencer itu dibayar lebih mahal untuk endorse dibandingin orang-orang yang kerja di kantor. Karena dia punya yang namanya social asset, yaitu personal branding dan jumlah followers. Oke? Jumlah followers ada lagi, jumlah list, banyak lah. Gue belum breakdown terlalu dalam. Nah, alasannya kalau misalnya lu bikin konten dan lu ngumpulin social asset adalah time investment. Kalau lu bikin konten, audiens lu itu kan mengkonsumsi konten lu. The more your audience invest in you by their time, the more likely they will invest with money in the future. Gue ulang ya. The more your audience invests in you by their time, the more likely they will invest with the money in the future. Oke, ingat itu baik-baik. That's why lu bikin konten untuk membuild social asset yang dimana social asset tersebut udah spend time untuk mengkonsumsi konten lu dan mereka punya unsur trust. Simpelnya kalau jadi content creator tuh gini guys. Lu jangan mikir cuman live TikTok dan lain-lain doang. Enggak, banyak banget. Oke. Lu harus pikirin baik-baik. Kalau kita jadi content creator, kita bikin konten, itu seperti kayak ibu-ibu pengajian. Let's say ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini tinggal di komplek A misalnya. Nah, terus dia ngumpulin tuh ibu-ibu lainnya yang gak kerja, nungguin anak sekolah, bilang, "Bu, kita ngaji yuk, Bu." Kita kumpul-kumpul, terus habis itu sambil membaca kitab, sambil kajian, dan lain-lainnya. Akhirnya jadilah sebuah perkumpulan pengajian komplek A, misalnya kayak gitu. Ketuanya si Bu Aminah ini. Nah, si Bu Aminah kan sering tuh ngaji sama ibu-ibunya ini. Nah, ibu-ibunya ini karena sering spend time sama Ibu Aminah, ya, karena sering spend time sama Ibu Aminah, mereka akan semakin trust sama Bu Aminah. Dan mereka menjadi social assetnya Bu Aminah, si grup pengajian ini. Sekarang coba bayangin. Misalnya Bu Aminah suatu hari ada produk hijab. Let's say dia ngambil di pasar lokal dekat rumahnya yang jualan hijab. Dia bawa ke rumah atau ke tempat pengajian. Dia bilang, "Bu, kemarin saya nemu hijab yang bagus, Bu. Coba liatin nih, Bu. Coba-cobain nih, Bu. Kalau suka kabarin ya. Saya mau buka PO nih. Nanti saya balik lagi ke sana." Pertanyaan gue, kalau lu bandingin antara dia punya pengajian ini, terus jualan hijab pas pengajian ini udah sering ngumpul, versus dia nggak pernah pengajian, dia ketokin rumah ibu-ibunya satu-satu untuk jualan hijab, mana yang lebih tinggi potensinya terjual hijab tersebut? Lu bisa jawab sendiri pasti. Oke? Itu penghasilan pertama. Sama seperti lu membuat sebuah followers, kumpulan followers maksudnya. Lu kalau misalnya udah banyak sharing sama followers tersebut, followersnya makin trust, lu jualan sesuatu akan jauh lebih gampang kepada mereka. Ditambah lagi, ya ini kan yang pertama nih, jual yang mereka butuhin. Si Ibu Aminah ini bisa aja diundang ke pengajian lain. Misalnya baca Qur'annya bagus, baca kitabnya bagus. Untuk jadi orang yang baca Qur'annya sebagai bintang tamu. Atau kalau misalnya ada orang nikahan, diundang jadi orang yang baca Qur'annya. Kan dia bisa dapat bayaran di sini. Oke? Bayaran. Ini contoh ya. Contoh ya. Jangan dibilang kayak, kok agama-agama dibikin cuan gitu. Bukan, ini contoh biar lu paham aja. Oke? Nah, selanjutnya, kalau misalnya yang si selling personal branding ini, yang ibu-ibu si Aminahnya ini diminta untuk ngaji di pengajian lain, bukankah ini sama seperti kalau gua diundang jadi speaker di salah satu perusahaan atau di salah satu instansi pemerintah untuk gue sharing tentang cara bikin konten? Sama kan? Tuh, begitulah. Nah, selanjutnya bisa juga, misalnya komunitasnya udah jadi. Suatu hari ada, let's say ada ustadz siapa gitu yang jualan madu. Dia bilang, "Bu Aminah, saya mau ngiklanin dong jualan madu. Pasang di spanduknya tempat ibu-ibu pengajian dong, Bu." "Oh ya udah Pak Ustadz. Si 1 bulannya spanduk masang ukuran segini bayar 500.000 ya Pak." Ya udah, akhirnya dikasih. Nah, habis itu dikasih ke Bu Aminah. Habis itu Bu Aminah sebarin ke anggotanya, atau dia minta brosur sebarin.
Nah, dia bisa mengiklankan produk orang lain ke komunitas setelah dia punya social asset. Oke? Bukankah ini sama bisnis modelnya seperti kalau influencer endorse? Dia punya pengajiannya, ada brand, terus dia bilang, halo guys, ini bagus banget nih guys, brandnya, aku rekomendasiin. Sama kan? Nah, ini untungnya kalau lu punya social asset. Bukan cuman, ya udah bikin konten asal yang penting rame, live nonton, habis itu, lu keranjang kuning, cuan gitu. Itu short term banget. Nggak bisa scalable gitu loh. Misalnya lu mikir Kochun bisa, Dr. Richard Lee bisa. Ya mereka Kochun dan Dr. Richard Lee. Kita siapa? Kita siapa? Pertanyaan gue, persentase untuk menjadi mereka itu berapa persen? Oke? Next ya. Secret yang pertama udah selesai. Selanjutnya adalah secret yang kedua, yaitu omni-channel strategi. Nah, untuk lu bisa survive di sosial media dengan berbagai macam perubahan dari platform ataupun pemerintah, lu nggak bisa cuma bikin di satu tempat konten. Di satu platform. Nah, contohnya nih, Indonesia larang TikTok Shop. Ini daftar negara yang sejak awal keras pada TikTok Shop. Let's say lu cuma punya konten di TikTok doang. TikTok di-ban. Makan apa besok? Makan apa? Atau akun lu kena suspend. Makan apa besok? Makan apa? Maka dari itu, lu harus sadar. Lu nggak boleh punya pikiran bahwa, waduh, TikTok Shop udah nggak bisa live shop lagi, saya nyerah lah jadi konten kreator. Jangan gitu, bro. Sis. Lu tuh jadi kayak orang yang lagi ngegali diamond, udah mau mentok dapetin diamondnya, nyesal. Oke? Malah berhenti gitu loh. Padahal lu udah tinggal sedikit lagi untuk dapetin social asset lo. Oke? Kan social media nggak cuman TikTok. Social media kan banyak. Banyak banget yang bisa lu explore. Contoh kayak gue. Gue mengeksplor social media. Tiga-tiganya ada, lihat tuh, rata. Rata dong, udah cuma sekali, yang Instagram, TikTok, dan lain-lain. Semuanya oke, nggak jomplang lah. Ya jomplang di LinkedIn lah. Jomplang di LinkedIn, kenapa? Karena market gue ya nggak ke dunia corporate, kasarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya TikTok, aduh, TikTok nggak live shopping lagi, udah nggak bisa. Oh ya udah, gue nggak masalah, gue masih dapat AdSense. Gue masih dapat endorsement. Gue masih dapat endorsement juga di TikTok. Gue bisa dapat speaking. Dan karena gue udah bangun akun, lebih dari satu gitu, dan alhamdulillah bagus semua, gue bisa aja jadi konsultan, gue bisa buka agency, dan lain-lainnya. Nanti di secret ketiga gue akan kasih tahu sumber-sumber penghasilan apa aja yang bisa lu pilih. Oke? Nah, ini salah satu alasan kenapa gue suka banget yang namanya konsep omni-channel. Jadi omni-channel itu adalah lu nggak cuman dari satu channel. Omni adalah kayak omnivora. Omnivora kan makan segalanya gitu nih. Makan tumbuhan, makan daging juga. Gitu. Jadi Omni itu nggak cuman satu doang. Nah ini, ada perjanjian di 2021, ini kenapa gue bisa Omni-channel. Ini dari PT Muda Cuma Sekali ya. Jadi ada sebuah PT, kerja sama-sama gue, dia mau jadiin gue brand ambassador. Oke, kontraknya 2 tahun. Dan gue dapatnya alhamdulillah 760 juta untuk 2 tahun ini. Dan ini alasannya kenapa gue bisa dapetin. Karena ini nih, ada 6 YouTube video, 24 video TikTok, 6 video Instagram, 72, 36, kayak gini. Lu lihat tuh, platformnya beda-beda. Ada Instagram Story, ada YouTube, ada TikTok, dan lain-lainnya. Sekarang pertanyaannya, kalau lu cuma punyanya TikTok, ada brand yang butuhnya, Pak, saya mau paket TikTok sama YouTube. Kalau misalnya nggak ada brand yang nggak mau, nggak jadi dong lu dapat rezeki. Nah, ini keuntungannya omni-channel. Oke? Oke? Nah, jadi, lu, kalau punya omni-channel, lu punya social asset yang lebih besar brand value-nya. Jadi, kalau satu platform itu nggak bagus, nggak sesuai sama lu, misalnya lu nya di-suspend, lu bisa pindah ke platform lain. Pindah lagi ke platform lain. Pindah lagi ke platform lain. Oke? Nah, cara termudah untuk omni-channel, ada satu trik nih, yang bisa lu bikin omni-channel. Karena gue yakin banget, gue tebak nih ya, saat lu mau bikin omni-channel, bang, gue bikin satu konten di TikTok aja udah susah, bang. Harus gimana, bang? Gue nggak ada tim, nggak ada uang untuk hire tim. Tenang, lu pakai cara gue ini, dan ini cara original gue yang ngajarin. Oke, ini cara original gue yang ngajarin. Nggak tahu ya kalau di luar negeri udah ada orang, tapi gue nggak mencontek sama sekali. Oke, gue udah bikin dari lama nih.
Jadi sekarang kuncinya itu ada di short video, guys. Oke. Kalian tuh bisa bikin short video dan lu re-upload, tapi jangan on juga nge-re-uploadnya. Jangan kayak oh ya udah satu video di-upload semuanya di satu hari tersebut. Jangan kayak gitu. Short video ini tuh bisa masuk ke Instagram, ke LinkedIn, ke Short, ke Twitter, ke TikTok, bisa semua. Sekarang udah eranya short video. Oke? Nah, lu fokus dulu aja di 3 platform ini, yaitu TikTok video, Reels, sama YouTube Short. Karena tipenya sama. Short videonya bisa masuk. Oke? Nah, gini caranya. Lu tuh sistemnya nyetok. Jadi let's say seminggu itu lu stok 7 hari. 7 hari konten ya kan. Kalau misalnya dibilang, "Bang, susah bang untuk stok 7 hari konten." Iya memang susah gitu. Kalau lu mau sukses ya memang susah. Makanya nggak banyak orang yang mau berjuang kan. Makanya dikit yang sukses kan. Gue ngomong apa adanya aja gitu. Nah, ya lu kalau kerja kantoran nih Sabtu Minggu lah lu usahain nyetok konten gitu. Ya lu cari sela-sela kantornya lah. Ya misalnya kalau misalnya lu offshore, lu pas pulangnya misalnya 3 minggu di laut, 2 minggu di darat misalnya kayak gitu. Ya pas 2 minggu itu lu geber bikin konten dong. Ya kan, geber bikin konten, lu stok. Nah, kalau gue triknya adalah gini. Seminggu nih lu stok 7 konten ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu stok 7 konten, jangan diupload dulu, lu simpen di galeri lu. Ya, atau di draft, terserah deh. Nah, ini pembagiannya. Jadi, ini gue yang gampang dulu ya. Ini kan video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Nah, kan ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu baginya per platform. TikTok uploadnya urutan dari video pertama, besoknya video kedua, besoknya video ketiga, besoknya video keempat, besoknya video kelima, besoknya video keenam, besoknya video ketujuh. Ya kan? Nah, di hari yang sama, kalau Instagram Reels, mundur. Hari pertama video 7, selanjutnya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu. Jadi nggak ketemu nih. Mungkin akan ada yang sama dalam satu hari videonya, tapi ya cuma satu gitu. Nah, kalau misalnya YouTube Short, lu bikinnya gini, 5, 4, 3, 2, 1, atau 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7. Gitu. Atau 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Video TikTok, urutannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. YouTube Short, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Nah, ini kan nggak ada nih, nggak ada yang bersinggungan. Reels 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada yang bersinggungan yang ini aja nih. Nggak apa-apa kalau satu nih. Satu dong, nggak apa-apa. Ini yang bersinggungan nih. Nah, dengan begini, lu tuh seakan-akan punya banyak konten yang di-upload di masing-masing platform. Dan orang juga nggak ngeh 100% kok. Kalau misalnya itu videonya sebenarnya udah pernah di-upload di konten sebelumnya. Dengan cara ini, lu nyetok sekali, tapi lu bisa upload di semua platform. Gimana kalau misalnya lu masih belum bisa nyetok 7 hari? Nggak apa-apa, start small dulu aja. Lu nyetok 3, lu nyetok 5, terus lu zigzag. Pakai prinsipnya kayak gini, lu coba pikirin sendiri. Oke? Nah, ini caranya omnichannel. Jadi, lu bikin kontennya sekali, tapi lu bisa nge-growing atau membangun akun di TikTok, Short, sama di Instagram. Kayak gitu ya. Kalau ini keren menurut lo, screenshot dan tag ke Ogut mudah cuma sekali ya. Cek di @mudah cuma sekali di Instagram. Dan @Academy Creator bilang ini keren banget. Ya, lu kasih say thank you sama gue biar gue happy lah. Nah, selanjutnya adalah secret number 3, creatorpreneur. Gue kan ajarkan lo naik level, nggak cuma sekedar content creator biasa, tetapi menjadi creatorpreneur. Content creator turns to be entrepreneur. Sehingga lo tidak tergantung sama platform. Oke? Jadi, lo harus paham dulu, ya, kita tuh cari social media itu untuk menjual sesuatu, ya. Baik menjual langsung ke followers lo, menjual ke brand, atau menjual ke klien. Kalau lo jualan personal branding lo. Kalau lo jualan ke followers, pada dasarnya bisnis itu cuma terbagi menjadi 2. Lo jual barang atau jasa, that's it. Lo jual barang atau jasa. Jual barang simpelnya kayak gue jualan kurban, ya kan? Atau gue jualan merchandise, kayak gitu. Nah, barang sama jasa ini juga bisa di breakdown lagi dari jenis barangnya. Karena kita udah di era digital, ada barang digital sama ada barang fisik.
Jasa juga ada, jasa digital sama jasa fisik. Bedanya apa? Barang digital itu sifatnya berupa data. Ya, oke? Jadi nggak ada fisiknya, gitu loh. Nggak ada fisiknya. Kalau barang fisik itu ada fisiknya, bisa kita sentuh. Oke? Contoh kalau misalnya kita kirim data pakai flash disk, yaitu jatuhnya barang fisik. Barang fisik karena di flash disk yang dikirimnya. Oke? Walaupun dia jualnya data. Yang kedua adalah jasa digital sama jasa fisik. Jasa digital ya, basically, lu nggak perlu mendeliver datanya itu harus datang ke lokasi. Kalau yang harus datang ke lokasi kan simpelnya kayak tukang urut, gitu, atau tukang pijet, atau manicure pedicure. Itu kan jasa fisik. Kalau jasa digital, misalnya lu ngeditin video, lu itu jatuhnya jasa digital. Ngedit video ya, bukan videografernya ya. Oke? Kalau ngedit video kan bisa pakai Google Drive. Nah, dari dua jenis barang ini banyak banget nih gue jabarin. Barang digital tuh lu bisa bikin kelas online nih, kayak gue bikin kelas online. Software, misalnya kayak apa ya, software tuh, kalau lu ngelihat kayak Notion dan lain-lain itu kan jualan barang digital juga kan. Template, misalnya template Canva, e-book, komunitas berbayar, lu bikin Telegram gitu, berbayar itu namanya barang digital. Email series, ini jadi kalau lu bikin newsletter gitu lah. Video series, ya kan di TikTok udah ada tuh. Watchlist saham, eksklusif konten, sama rekaman webinar, ya kan, sama rekaman webinar. Contoh kayak gini ya, gue bisa aja kasih bayar tapi nggak apa, gue kasih gratis aja biar lu pada pintar. Dan ini salah satu aktivitas marketing gue. Kalau barang fisik, skincare, buku, barang lainnya. Nah ini lo, gue kasih beberapa contoh biar kebuka pikiran lo, biar kebayang lagi apa aja tipe-tipenya yang bisa lo ambil. Nah tugas lo dari sini adalah lo cari sebagai konten kreator, lo itu cocoknya yang mana nih dengan kondisi lo saat ini. Oke? Selanjutnya jasa digital. Ada endorse, event, dan speaker. Biasanya ini yang online ya. Live webinar atau workshop, freelancing, content management, agency, talent management, IT solution, online consultation, dan macam-macamnya. Baru jasa fisik, offline event, offline freelancing, offline consultation, offline community event. Ini dipisah menjadi barang digital, barang fisik, jasa digital, jasa fisik. Bisa dipisah lagi nih. Kan tadi kan udah barang digital sama barang fisik, nih gue umpetin dulu. Barang sendiri, barang orang lain, atau jasa sendiri, jasa orang lain. Lo bisa juga, lo jualnya nggak barang sendiri. Contoh kayak live affiliate TikTok atau keranjang kuning. Kan lo kan nggak jualan barang sendiri kan? Lo jualan barang orang lain. Nah tapi sejujurnya lebih enak jualan barang sendiri karena marginnya lebih gede. Kayak gitu. Terus jasa sendiri, jasa orang lain. Gue bisa aja, karena gue udah punya followers, gue ada banyak beberapa teman pengusaha. Ada nggak yang mau bikin konten sama gue 30 konten sebulan? Harganya 7 juta misalnya kayak gitu. Ya udah gue dapat uangnya, gue tinggal cari orang lain yang biasa bikinin konten 30, gue bilang ini, gue kasih lo 4,5 juta, ya kan, 3,5 jutanya buat gue ya, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satunya kayak outsourcing jasa gitu. Gue yang jualan, orang ngiranya punya gue, tapi gue pakai jasa orang lain, itu kan jatuhnya jasa orang lain kayak gitu. Kalau jasa sendiri lo paham ya. Nah ini biar lo kepikiran juga. Nah selain itu, ini gue udah breakdown juga, ya kalau barang sendiri, produk sendiri, kalau barang orang lain banyak nih. Affiliate, ya kan sama. Kalau lu di kelas gua, lu juga bisa affiliatein kelas gua. Dropship. Dropship ini ya lu, kalau yang muslim coba cek lagi halal haramnya dropship ya. Dropship, lu pasti paham. Jadi reseller, jadi agen, jadi distributor. Terus habis itu lu pegang license, MRR, PLR. Jadi ini kalau lu beli, misalnya produk digital gitu, desain Canva atau kelas online. Ada ternyata kelas online atau desain Canva yang ngasihin license buat lo untuk lo rebranding lagi pakai nama lo. Let's say gue bikin namanya Canva Signer atau Canva Tutorial atau Canva Template 101. Gue jual ke lo misalnya yang buat pakai sendiri harganya 500.000, yang bisa dijual lagi harganya 2 juta misalnya kayak gitu. Nah license-nya itu MRR atau PLR. Nanti lo pelajarin sendiri license-nya di Google ya. Kepanjangan kalau gue jelasin. Kalau PLR atau MRR, itu artinya lu boleh nge-rebranding si produk tersebut seakan-akan itu produk lu. Padahal lu beli dari orang lain dan lu bisa jual harganya lebih mahal. Nah itu adalah contoh license. Itu bisa, dan ada beberapa anak murid gue yang udah ngasilin beberapa belas juta dari jualan kayak gituan. Kayak gitu. Nah jasa sendiri, jasa orang lain tadi gue udah jelasin ya. Nah terus selanjutnya bisa pecah lagi nih.
dari masing-masingnya. Dia jualannya ke bisnis, ke PT atau ke consumer, ke bisnis atau ke consumer. Contoh kalau misalnya gue jualan konsultan atau talent management, gue pasti jualannya B2B atau business to business, ya, business to business. Jadi gue langsung dealingnya sama business to business. Dan flow kalau misalnya lu deal sama business to business, kayak tadi tuh yang PT jadiin gue ambasador, terus jadiin ke PT gue, itu business to business tuh. Pasti prosesnya akan lebih ribet. Ada quotation, invoice, habis itu payment terms, terus habis itu ada masukin dokumen vendor dan lain-lainnya. Nah kalau consumer itu simple, kayak lu jualan skincare aja, kayak gitu. Nah jadi setelah lu udah ngerti ini semua, lu punya barang digital, barang fisik, dan lain-lainnya ya. Ini gue udah buka semua nih ya. Set. Lu tuh jadi bisa milih-milih nih. Gue mau yang ini nih. Ini cocok sama personal branding gue dan audience gue. Gue mau ini nih. Gue mau yang ini nih. Gue mau ini nih. Jadi lu nggak tergantung sama cuman satu sumber penghasilan doang. Capek kalau misalnya cuman punya satu sumber penghasilan. Oke? Nah, yang gue pesenin adalah lu harus jadi SeaWorld atau Disneyland. Kenapa? Kebanyakan orang pengen punya duit banyak, itu punya banyak bisnis. Lu punya bubut, pelek misalnya. Lu punya tambal ban, lu punya restoran, lu punya agensi, lu punya I.O., lu punya apa lagi. Ngurusin bisnis itu sama capeknya. Mau bisnis besar, mau bisnis kecil, mau bisnis di industri satu, sama industri lainnya. Sama capeknya. Ya kan? Ngapain kalau misalnya kita punya bisnis nih, A, B, C, D, E, ngasilnya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dapatnya 40 juta gitu loh satu bulan. Mungkin dari lu yang nonton atau yang dengerin ini, ya agak gede lah 40 juta ya. Tapi trust me, ngurusin bisnis yang 4 ini lebih capek 4 kali lipat dibandingin ngurusin satu bisnis yang 40 juta gitu loh. Omsetnya, satu single bisnis. That's why mendingan lu punya satu single bisnis, tapi di dalam satu bisnis tersebut, lu itu punya banyak sumber pemasukan. Itulah creatorpreneur. Oke? Karena lu punya social assetnya. Nah, lu memonetisasinya seperti itu. Coba kalau misalnya lu ke SeaWorld atau ke Disneyland, lu masuk nih dari parkir, masuk. Pertama pasti bayar parkir dulu, bayar gate, ya, bayar tiket masuk. Habis itu lu pilih mau ke Dufan apa ke SeaWorld. Let's say ke SeaWorld bayar tiket masuk lagi. Ya kan, habis itu pas lewat lihat dan lain-lain, ngelihat oh lucu nih, ada akuarium dan lain-lain. Nah, misalnya masuk ke Stingray nih, ikan pari, ditawarin, mau nggak beli makanan Stingray? Bayar lagi. Lu udah keliling-keliling, lapar kan? Udah lapar, lu ke restoran. Di restoran, bayar lagi buat makan. Ya kan? Habis itu lu keliling-keliling lagi, tiba-tiba nemu nih, ada orca encounter, ada pertunjukan orca. Bayar lagi, mau nggak nih? Karena orkanya cuma sebentar doang pertunjukannya. Ya kan? Bayar lagi. Ya kan? Terus ada lagi yang, misalnya bagian ini nih harus bayar tambahan, bayar lagi. Akhirnya udah kelar, pas udah mau pulang, ya, ditawarin boneka. Mau nggak boneka? Ya kan, buat kenang-kenangan anak-anaknya habis dari SeaWorld. Udah kelar boneka, keluar, ditawarin, mau nggak kak untuk beli tiket selanjutnya ke sini, harganya diskon 25%, bayar lagi tiketnya. Dan habis itu udah pulang, bayar parkir. Udah deh, berapa banyak uang yang lu udah keluarin, dan berapa checkpoint yang udah membuat lu keluar duit di satu pekarangan ini aja. Berapa banyak? Nah, dengan lu punya social asset, lu bisa membangun akun lu seperti ini. Oke? Seperti ini. Oke? Nah, itu yang gue mau. Contohnya seperti ini. Ya kan? Orang baru masuk ke akun, ada video series. Misalnya gue bikin TikTok series. Gue dapat endorsement buat brand. Saya bikin TikTok live shop juga, tapi ini udah nggak ada ya. Udah out nih. Ya kan? Ya harusnya masih ada sih, cuma dipisah ya. Ada bikin merch product collaboration. Dapat lagi dari webinar berbayar diundang. Dapat AdSense. Diundang workshop sama klien. Gue punya talent management. Ada kelas online. Gue diundang brand ambassador. Dapat merchandise. Affiliate kelas orang lain misalnya. Jualan produk sendiri yang fisik. Jadi satu akun social media itu kerannya banyak. Dan lu tetap jobnya cuma satu, kumpulin social asset dan memonetisasinya. Dibandingin lu tiba-tiba buka F&B, gitu ya. Buka F&B, lu harus mikir lagi flow-nya, nyari karyawannya, nyucinya gimana, resepnya gimana, dan lain-lain. Kenapa nggak satu ini, dan semuanya itu
dibuat seperti ini. Oke? Dan ini ada bonus buat kalian, ada ugly truth. Ugly truth itu sebuah fakta yang agak sedih sih. Kalau misalnya kalian jualan lewat platform, biasanya ya, dan gue nanya ke temen-temen gue juga yang jualan, data konsumen lu tuh diumpetin. Kayak gitu. Sementara kalau akun lu hilang semua, lu tuh harus pegang data konsumen lu. Kenapa? Karena let's say kalau misalnya kayak gue, email marketing. Let's say nauzubillah min zalik, gue ada apa-apa. Kan gue bisa blast, akun gue kehack. Misalnya nauzubillah min zalik ya. Akun gue kenapa-kenapa, tolong follow lagi dong. At least setengahnya lah, 50%-nya lah. Ya kan, gue masih dapat berapa ribu followers, gue bisa mulai lagi, nggak mulai dari nol. Coba kalau misalnya nggak ada kayak gini, nggak ada data konsumen dan lain-lainnya, lu gimana jualannya lagi? Lu gimana? Benar-benar hilang. Kayak gitu. Nah sekarang, gue mau tanya sama lu, berapa harga free webinar ini kalau menurut lo di luar sana? Coba lu screenshot, terus lu post di Instagram story, lu bilang, bang webinar gratis ini kalau di luar sana gue bayar harus segini. Tag ke Mudah Cuma Sekali dan tag Akademi Kreator. Oke? Dan gue mau kasih tahu kalau untuk gue ngomong kayak gini 30 menit sampai sejam, gue dibayar segini. Ini sama PTP, kayak gue nggak bisa sebut namanya, tapi harganya 17 juta. Oke? Dan ini gue kasih ke kalian. Oke? Nah pertanyaan gue adalah, do you want more? Lu mau lebih apa enggak? Oke? Buat kalian yang mau belajar lebih lanjut dan serius pengen jadi kreator dan ujungnya akan jadi influencer dan bangun personal branding kalian bisa belajar di Akademi Kreator. Ini adalah akademi gue yang gue udah buat dari tahun 2020 sampai sekarang masih konsisten ngebimbing murid-murid. Dengan lu join dari Akademi Kreator, lu bisa dapetin 100k followers pertama dalam waktu 3 bulan. Gue akan ajarin dan bimbing dari nol sampai sekarang. Kenapa bisa gue sepede ini? Karena udah banyak banget alumni-alumni yang mencapai ini semua. Ini salah satu contohnya. Ini ada Jody Aditya. Dia mulai konten dari Februari 2021, tapi belum terkonsep. Sampai akhirnya dia join Akademi Kreator di Agustus 2021. Dalam 1 bulan tembus 100k followers. Dan sampai sekarang di TikToknya ada sampai 2,8 juta. Terus habis itu ada Rizky Sabroni. Nah ini bapak-bapak umurnya udah mau 40. Dia ngonten. Dalam waktu 2 bulan tembus 100k followers, bahkan dia diundang untuk main film Preman Pensiun. Silakan kalian cek. Ada Yazid Kortu 2 juga di YouTube langsung tembus 100k subscribers gara-gara materi yang bagus banget, yaitu niche dan audience centric dari Akademi Kreator. Dan gak cuman orang yang bangun personal branding, juga orang yang bikin bisnis. Contohnya si Johan Garage ini juga. Dia bisa tembus 100k subscribers di YouTube di Juni 2023. Sekarang udah banyak banget, lo bisa lihat. Dan cuannya bertambah karena trafficnya pun bertambah yang ke garage-nya dia. Nah, ini adalah tampilan platformnya. Kalau misalnya kalian ngelihat platform ini, di sini tuh udah banyak sekali modulnya. Kalau kalian hitung satu-satu, itu modulnya bisa sampai 350-an, sampai 400-an, sampai gue pun lupa ada berapa modulnya. Dan pada saat kalian join, kalian bisa bikin yang namanya For You Courses. Karena modulnya banyak banget. Dan orang yang datang ke Akademi Kreator ini, tujuannya beda-beda. Ada yang memang mau bangun personal branding, ada yang mau bangun branding untuk brandnya, bikin konten untuk brandnya. Bahkan ada orang yang kerja di salah satu kantor jadi konten spesialis atau social media strategis. Dia mau belajar bikin konten untuk kantornya. Gua sediain yang namanya For You Course. Yang di sini lu bisa custom sesuai dengan profile lu. Nanti di kategori sini For You, itu akan secara otomatis by system, by coding, by programming, disusunin modul-modulnya sesuai dengan pilihan path yang kalian pilih. Dan gak cuma modul doang, kita juga ada komunitas, yang dimana komunitas ini ngebantu kalian untuk bisa dibimbing setelah kalian praktek, dikasih tahu mana yang salah, mana yang benar, harus ngelakuin apa untuk meningkatin akun kalian lagi, dan udah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang. Konsisten, dan gua pun ada di situ. Nah, di modul-modulnya ini juga diajarin sampai ke editing, desain, dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian klik modul yang sebelumnya tuh, yang gambar thumbnail ini, dia akan muncul banyak-banyak modul seperti ini. Totalnya, seingat gue itu 400 video udah lebih. Oke? Dan lu nggak usah percaya sama gue deh. Mungkin tadi tuh bisa diakal-akalin karena kan desainnya itu kan bisa dibikin sendiri.
Tapi lihat orang-orang yang udah ngerasain materi ini dan hidupnya benar-benar berubah. Oke, ini semua alumni-alumni gua. Kalian bisa cek, apakah ini gua editing pakai Photoshop? Enggak jawabannya. So, setelah ikut ini, mungkin lu bakal khawatir, nanti ditinggalin bang, kayak kelas-kelas lain. Ya kan? Oh, udah beli, nanti nggak dibimbing sama sekali. Jawabannya enggak. Enggak. Course mana di luar sana yang masih live bimbingan, ya, dari tahun 2020 nih, ya, dari Februari 2020, sampai sekarang. Dan semuanya di-record. Kalau misalnya gue bohong, kalian bisa cek apakah memang benar live-nya tuh masih ada. Ini recordnya ada semua dari pertama kali gue bikin kelas sampai ke sekarang. Dan bahkan terakhir-terakhir, ya, ini di Desember 2023 gue masih ngebimbing, masih ada mentor-mentornya yang udah gue dedikasiin untuk membimbing kalian. Bahkan di komunitasnya untuk kalian tanya jawab, gue pun masih ada, lihat tuh. Gue pun masih ada. Oke, masih jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian dan gue standby di sana. Dan juga nggak cuman komunitas dan live doang, di komunitas dan di after sale service-nya Academy Creator, gue bagi-bagi job juga. Baik job yang udah endorsean berbayar, atau sekedar barter value, tujuannya biar lo bisa bikin portofolio endorsean lo. Oke? Dan ada satu lagi yang keren, yaitu grup Pasgap, pasukan sigap. Jadi pada saat lo itu bikin konten, pasti kan ada yang namanya haters. Lo bisa ngadu di grup tersebut. Jadi kalau ada hate comment, kita bisa serang satu kampung. Dan kita udah ngelakuin 2020 banyak yang benar-benar nge-private account, bahkan ada yang sampai delete account. Jadi kalian benar-benar dapat full support di sini. Sekarang mungkin lu langsung nanya, berapa bang harga value kelas ini? Nah, sebelum kasih tahu harganya, ini ada salah satu temen gua yang kasih testimonial tentang kelas ini. Namanya adalah Vicario Reynaldo nih. Sama-sama bro, gue lagi ngikutin materi baru lo. Mantep bro, nggak kalah sama yang gue beli dari luar negeri. Ya. Pas yang YouTube juga lo ngaku mana yang nggak works. Nggak banyak kreator yang mau share soal kontennya yang nggak works sepengalaman gue. Jadi memang di YouTube, gue ada beberapa konten yang nggak works. Dan gue kasih tahu di modul, lo jangan ngelakuin ini karena udah gue coba, itu nggak works. Jadi lakuin yang ini aja karena yang ini yang works. Jadi ngehemat waktu kalian. Terus dia bilang, gue tanya, serius lo? Serius. Terutama YouTube bro, gue kan beli beberapa dari luar. Insight yang gue dapat mirip sama lo. Even si Ali Abdal itu nggak cover banyak soal SEO. Padahal di kasus gue, SEO yang menyelamatkan channel gue sih. Dia beli kelas dari Ali Abdal. Nah, sebelumnya, gue akan kenalin dulu nih si Vicario Reynaldo, siapa sih orang ini? Dan dia bukan orang sembarangan. Dia adalah ex-consulting dari McKinsey & Company. Kalau kalian tahu consulting firm ini, untuk kalian masuk ke consulting firm ini, McKinsey, kalian tuh harus minimal IPK-nya tuh 3,5. Sepengalaman gue waktu gue diundang untuk tes. Ya, dan kalian harus dari universitas bergengsi. Syarat tesnya itu ada dua. Yang pertama adalah PST test, problem solving test, dan ada case interview. Nggak sembarangan orang bisa ikutan tes dari McKinsey. Gue masuk ke PST test, problem solving test, tapi gagal. Karena nggak belajar. Dan dia juga ex-Gojek. Dia bilang, dia puas sama kelas gue, dan dia bilang nggak kalah sama yang di luar, apalagi yang dia beli, kelasnya Ali Abdal. Sekarang kita lihat harga kelas Ali Abdal berapa. Ini harga kelasnya, ini masih pakai kurs 14.500. Harga kelasnya tuh $4.995, which is itu adalah 75 juta, dan lu dapat aksesnya 12 bulan. Oke. Sementara kalau di Academy Creator, lu cukup 2,997 ribu. 2.997 ribu. Dan aksesnya lifetime, kalian akan dapetin fasilitasnya semua. Dari mulai modul, sampai ke after sale service-nya. Oke. Sampai ke after sale service-nya. Nggak mungkin alumni gua sebanyak itu, kalau Academy Creator nggak komitmen dan disiplin untuk ngelakuin after sale service-nya, ngebimbing para member-membernya. Nggak mungkin bisa terjadi sebesar itu pencapaiannya dari alumni-alumni. Karena simpelnya kayak kita tuh bimbingan skripsi. Kalian bikin skripsi, habis itu kalian datang ke dosen pembimbing, habis itu dikasih tahu mana yang salah, mana yang benar, harusnya kayak gimana. Dan itu yang bikin alumni kita hasilnya tuh gila-gilaan. Dan untuk lo yang udah luangin waktu di sini untuk belajar, gue mau apresiasi ke kalian semua. Oleh karena itu gue kasih diskon khusus. Ada 2 slot diskon, yaitu diskon 10% yang dari 2,997 jadi 2,697. Slotnya ada 1. Dan diskon 5%
Dari 2997 jadi 2,847. Ada diskonnya. Slotnya cuma 5. Nah, ini siapa cepat dia dapat? Lu bisa lihat sendiri attendees dari webinar ini ada berapa orang. Dan silahkan kontak ke admin pas tombolnya ini muncul nih. Ini muncul tombol. Kalau kalian klik, kalian akan langsung ngomong ke admin. Langsung bilang aja, Kak, saya dari webinar, saya mau ngambil diskonnya. Tinggal lihat yang 10% masih ada apa enggak, dan 5% masih ada apa enggak. Mudah-mudahan dapat. Oke? Silakan langsung klik dan ngomong sama adminnya. Mungkin lo ada yang masih bingung, dan abis itu masih ada yang ragu gitu ya. Gimana kalau nggak sampai 100K, Bang? Ya, memang ada juga kok yang nggak sampai 100K. Ya. Tapi ingat kata founding father kita, Pak Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Dan inilah mereka yang berada di antara bintang-bintang. Walaupun mereka nggak nyampe 100K, tapi mereka bisa dapetin followers, mereka bisa buka opportunity baru, lingkungan mereka semua jadi respect sama mereka, dan mereka tetap bisa ngasilin uang dari social medianya mereka, walaupun followersnya belum 100K. Dan hidup mereka benar-benar berubah. Oke. Dan ini juga orang-orang yang udah ngerasain manfaatnya. Lo bisa lihat, modal HP kentang tembus 200K followers, beli iPhone XR cash, dapat YouTube Silver Play Button. Ini yang tadi nih, si Sabron, dapat kerjasama bareng preman pensiun, main film, dan ini banyak 10K followers kurang dari sebulan, modal untuk nikah, dan lain-lainnya. Setelah webinar ini akan ada 2 jenis orang. Satu yang mau take action, ya memang mungkin akan sakit di awal, lo harus keluar uang untuk investasi, dan lo harus belajar. Tapi nanti ke depannya, lo akan dapetin manfaatnya. Oke? Atau orang yang kedua adalah orang yang nggak ambil kesempatan ini, dan someday, saat lo udah terbaring di deathbed lo, kemungkinan lo bisa menyesal. Coba dulu gue ambil kesempatan ini. Coba dulu gue belajar jadi content creator dan jadi influencer. Karena social media ke depannya masih lama, sampai 10 tahun lagi, dan ini adalah kesempatan emas buat kalian yang ingin ngerubah hidup kalian. Terima kasih banyak. So, silakan manfaatin diskon khusus ini, dan diskon khusus ini nggak gue buka di traffic gue yang umum. Ini khusus kalian yang udah nyempetin mau belajar ini. Jangan sampai kalian nanti pada saat tuanya, kalian mengingat-ingat momen ini. Coba dulu gue ambil kesempatan ini. Jangan sampai menyesal.